Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah, sehingga pada subuh hari ini, di hari yang ke-27 Ramadan, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan yang sangat berberkah ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jamaah sekalian, Ramadan tinggal 3 hari lagi Pak ya. Insya Allah hari Kamis itu kemungkinan besar ya sudah masuk 1 Syawal. Jadi sisa 3 hari lagi Ramadan akan bersama dengan kita. Di hari-hari yang mulia ini jamaah sekalian, tidak ada yang perlu kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita berharap semoga Allah menerima ibadah yang sudah kita kerjakan. Dan kita berharap agar Allah memberikan kepada kita usia yang panjang sehingga bisa mengakhiri Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik. Karena kalau Ramadan meninggalkan kita, dia akan kembali tidak Pak? Kalau Ramadan meninggalkan kita, dia akan pasti kembali tahun datang, insya Allah. Tetapi kalau kita yang meninggalkan dunia ini, kembali tidak Pak? Tidak akan kembali. Jadi gunakan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-ibratu bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyempurnakan penutupnya ini, bukan bagaimana kekurangan ketika kita memulai Ramadan. Ini yang paling utama jamaah sekalian. Nah, disinilah pentingnya yang namanya istiqamah itu. Ya. Pentingnya yang namanya istiqamah. Kita beribadah kepada Allah sampai garis finishnya, sampai garis finish ibadah kita kepada Allah. Kapan garis finish ibadah jamaah sekalian? Apakah garis finishnya itu 1 Syawal? Ya. Garis finishnya ibadah kita kepada Allah adalah Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepada kalian al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian kita. Inilah tugas kita jamaah sekalian. Kita beribadah ini bukan cuma sampai 30 Ramadan, bukan. Tapi terus kita beribadah kepada Allah sampai datang kematian kita. Ya. Jadi perjalanan kita ini sangat panjang. Kita butuh nafas yang besar.
butuh stamina yang kuat agar bisa ibadah kepada Allah sampai datangnya kematian kita. Inilah pentingnya namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Mudah kita ucapkan memang istiqomah, tapi dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya, dia adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Istiqomah. Kalau yang ringan-ringan namanya istirahat, Pak. Kalau yang berat namanya istiqomah. Nah, apa pentingnya istiqomah jamaah sekalian? Kenapa kita harus istiqomah dalam ibadah kepada Allah? Bukankah di dalam Al-Quran doa yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, doa yang pertama kali diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah doa meminta hidayah, bukan meminta surga. Doa meminta hidayah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus. Minta hidayah kepada Allah, karena hidayah sesuatu yang sangat mahal jamaah sekalian. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dituntun berjalan di atas jalan yang lurus. Inilah istiqamah. Berjalan di atas jalan yang lurus. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 2 surah tentang urgensi istiqamah dalam beragama. Yang pertama, Allah mengatakan dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia beristiqamah dengan ucapannya itu. Ini balasannya jamaah sekalian. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat-malaikat Allah di saat-saat sakaratul maut, di saat-saat dia akan meninggalkan dunia ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Apa yang diberikan, yang diucapkan oleh malaikat pada saat turun jamaah sekalian pada kita? Alla takhafu wala tahzan. Janganlah engkau takut dan jangan engkau bersedih. Disebutkan dalam sebuah tafsir, ya. Maksudnya adalah jangan engkau takut adalah jangan engkau takut kepada negeri akhirat yang sebentar lagi akan engkau tuju. Orang yang wafat jamaah sekalian, dia berpindah ke alam akhirat. Dan kebanyakan orang takut. Orang takut menuju akhirat. Kalau sekarang banyak mudik dunia, Pak, itu mudik yang menyenangkan, mudik yang dinanti-nantikan. Tapi tidak ada orang yang memudik akhirat. Takut. Ada orang mudik akhirat di sini, Pak? Tidak ada. Sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi orang-orang yang istiqamah, datang malaikat Allah jamaah sekalian. Ketika kita dalam kondisi sakaratul maut, ya, datang malaikat Allah memberikan kita, membisikkan kepada kita, alla takhafu, wahai fulan, jangan engkau takut dengan negeri akhirat yang sebentar lagi akan engkau tuju. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Maksudnya jangan engkau bersedih dengan orang-orang yang engkau tinggalkan di dunia, istrimu, suamimu, anak-anakmu, hartamu, perusahaanmu, tanahmu, emasmu, dan sebagainya. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih dengan yang engkau tinggalkan di belakang ini. Jadi orang-orang yang istiqomah, dia sudah mendapatkan bisikan malaikat, ya Pak. Dan yang lebih hebat lagi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Ya, jadi subhanallah, inilah kondisi orang yang mau meninggal jamaah sekalian. Itu dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu. Dia bisa melihat malaikat. Ya. Ada yang melihat malaikat di sini. Nanti pada saat sakaratul maut, Pak, itu melihat malaikat. Dibuka hijabnya oleh Allah. Dia melihat malaikat langsung memberikan dia kabar gembira. Jangan takut, jangan bersedih, bergembira dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah malaikat-malaikat Allah yang akan menjadi wali-walimu, penggantimu di dunia
untuk menjaga keluarga. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, orang-orang yang istiqomah ini diberikan kabar gembira pada saat itu. Ya, maka tidak heran ada orang yang wafat, ya, itu tersenyum. Ya. Wajahnya putih, wajahnya berseri-seri. Kenapa? Dia melihat malaikat Allah. Ya. Pernah lihat ya? Mujahid-mujahid di Gaza yang wafat. Subhanallah, dia melihat malaikat Allah. Langsung balasannya diberikan di dunia, surga, kabar gembira. Ini jamaah sekalian, ini pentingnya istiqomah. Makanya berat. Ya. Berat istiqomah itu jamaah. Tapi memang balasannya pun luar biasa dahsyat. Sebelum di akhirat dia sudah dapat memang kabar gembiranya. Bocorannya dia sudah dapat. Ya. Dalam ayat yang lain dalam surah Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa hum yahzanun, surat Al-Aqaf. Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah dan dia beristiqamah, fala khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Sama, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Ini dua, jangan takut, jangan bersedih. Ya, kemarin orang meninggal itu takut, Pak. Takut dengan kematian dan khawatir dengan keluarganya. Nah, pada saat itulah malaikat datang kepadanya. Jangan takut, jangan bersedih. Ya. Ini jamaah, ini manfaat istiqamah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita dalam ibadah kepada Allah di dunia ini membutuhkan yang namanya istiqamah ini. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah ada tujuan untuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah itu ya sampai datang kematian kita, sampai datang ajal kematian kita. Nah, apa kiat-kiat untuk bisa mendapatkan istiqomah ini, jamaah sekalian? Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah, ya, bisa konsisten, bisa teguh, ya, dalam kondisi bagaimanapun kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian adalah kita mengilmui kalimat syahadat yang sudah kita ucapkan. Bukan cuma sekedar kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi bagaimana kita mempelajari dua kalimat syahadat ini, mengimani, mengilmui, melaksanakan konsekuensi-konsekuensi. Kenapa jamaah? Karena dua kalimat ini jamaah sekalian yang akan menolong kita kelak dari kiamat. Ya. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan, yuthabbitullah, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan kalimat sabit. Apa kalimat sabit jamaah sekalian? Ya. Dalam beberapa tafsir disebutkan, ya, ketika datang malaikat di dalam alam kuburnya menanyakan kepadanya dengan tiga pertanyaan, ya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Ini tiga pertanyaan, ya. Setiap di antara kita akan ditanya dengan tiga pertanyaan ini tanpa terkecuali, ya. Dan saya akan bocorkan pertanyaannya sekarang. Nanti jawab masing-masing, ya. Apa pertanyaannya? Sederhana, Pak. Saya yakin semua bisa jawab di sini. Saya yakin semua akan bisa menjawab. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa, Pak? Allah. Ma dinuk? Apa agamamu? Al-Islam. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lulus. Ini di dunia, Pak. Dalam alam kubur belum tentu. Ya. Dalam alam kubur, Pak, yang menjawab bukan lagi lisan kita, yang menjawab adalah amal soleh kita, ya. Dan pada saat itulah orang-orang yang istiqamah, yang mempelajari dua kalimat syahadat ini akan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat itu. Man rabbuka? Allah. Ma dinuk? Al-Islam. Man nabiyuk? Muhammad SAW. Ketika dia bisa menjawab tiga pertanyaan ini, Allah ada yang menyuruh dari atas langit, hambaku benar, hamparkan
kuburnya seluas mata memandang. Kubur yang sempit jamaah sekalian itu melebar sejauh mata memandang. Jadi beda kalau kita dibuka kubur itu sempit, tapi bagi ahli kubur itu sejauh mata memandang. Allah lapangkan kuburnya. Ya. Datang seseorang dengan pakaian yang sangat putih, ya. Bau yang sangat harum, wajah yang sangat tampan, datang kepada orang ini. Dia heran, siapa engkau wahai fulan? Dia menjawab, akulah amal saleh di dunia yang akan menemanimu sampai datangnya hari kiamat. Dan Allah membukakan baginya pintu-pintu menuju surga Allah, dan dia mendapatkan udara sejuk pagi dan sore. Dan orang yang mengatakan kepada, ya Allah, dia sudah lihat tempatnya di surga jamaah sekalian, dia minta kepada Allah, ya Allah, segerakan hari kiamat. Dia tidak sabar lagi untuk masuk dalam surganya Allah. Ini bagi orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, orang-orang yang bisa istiqomah di dunia. Ada orang lain, ya, yang meninggal ditanya dengan 3 pertanyaan yang sama, dia hanya bisa menjawab dia tidak tahu. Allah mengatakan, hambaku berdusta, sempitkan kuburnya, ya. Nabi menggambarkan dengan tangannya seperti ini, ya, sampai hancur tulang belulangnya. Begitu seterusnya. Datang seseorang dengan wajah yang sangat buruk, pakaian yang sangat busuk, wajah yang sangat menakutkan. Dia datang kepada orang ini. Dia heran, siapa engkau? Akulah amal burukmu di dunia yang akan menemanimu sampai datangnya hari kiamat. Dan Allah bukakan baginya pintu-pintu menuju neraka jahanam. Didapatkan azab hawa panas pagi dan sore. Dan dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau percepat hari kiamat. Jangan engkau percepat hari kiamat. Dia takut karena tahu tempatnya di neraka jamaah sekalian. Ini dikubur, ya. Dan di alam dunia Allah mengatakan apa tadi? Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang-orang beriman dengan kalimat sabit di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia apa bentuknya di dunia? Dia dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia akan meninggal dunia. Pernah melihat orang sakratul maut jamaah sekalian? Pernah? Ya, atau pernah ada yang mentalkinkan sekeluarganya ketika dia mau wafat? Pernah tidak? Itu dalam kondisi yang panik orang seperti itu. Ya. Itulah kenapa disunahkan kita membisikkan ke telinganya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah, kata Rasulullah. Lakinkan, talkinkan orang-orang yang meninggal di antara kalian yang kalimat la ilaha illallah. Karena mereka butuh jamaah sekalian. Datang syaitan menggoda mereka. Datang bisikan ke telinganya. Memang dia tidak bisa bicara, tapi dia bisa mendengar. Katakan, baca ki la ilaha illallah, terus ajar dia, Pak, tuntun dia. Nah, bagi orang-orang yang istiqomah, Allah mudahkan lisannya mengucapkan kalimat itu. La ilaha illallah. Tapi ada juga orang, ya, dituntun berkali-kali, Pak, tidak mau mengucapkan kalimat itu. Lidahnya seakan-akan kaku, ya. Apa yang diucapkan? Kaku. Ada yang menyanyi, ya. Macam-macam. Tidak bisa mengucapkan kalimat ini jamaah sekalian. Kenapa? Karena memang selama hidupnya dia tidak pernah mengamalkan kalimat ini. Jangan berharap hari ini Anda bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ketika sakaratul Anda bisa mengucapkan itu, Pak. Tidak bisa. Tidak mudah. Tidak mudah jamaah sekalian. Makanya hati-hati dengan kebiasaan kita. Orang yang terbiasa dengan amal saleh, dia akan diwafatkan dengan kebiasaannya. Man asha ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi bu'itsa alaihi. Siapa yang terbiasa dengan amal soleh, dia akan diwafatkan dengan kebiasaannya. Ada orang yang wafat ketika sujud jamaah sekalian. Ketika dia sholat lain, dia sujud, dia wafat. Ada orang yang wafat ketika dia membaca Al-Quran. Ya. Ada orang yang wafat ketika dia azan. Ada orang yang wafat ketika dia sedang berdakwah. Kenapa? Itulah kebiasaan dia selama hidupnya. Allah berikan dia kemuliaan, meninggal di atas kebiasaannya. Ada orang yang wafat, Pak, dalam kondisi berzina, dalam kondisi sedang minum minuman keras, dalam kondisi sedang dugem. Anak-anak muda meninggal tabrakan, minuman keras, narkoba. Itulah kebiasaan dia selama hidupnya. Jadi hati-hati dengan kebiasaan kita jamaah sekalian. Karena itulah yang akan menutup akhir kehidupan kita. Hati-hati.
Nah, orang-orang yang istiqomah di dunia dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di akhirat dalam alam kubur dimudahkan menjawab 3 pertanyaan malaikat. Dan di akhirat ketika di padang mahsyar dia dimudahkan untuk kemudian melewati sirat, jembatan. Subhanallah. Ini jamaah sekalian. Ini yang pertama adalah belajar mengilmui 2 kalimat syahadat yang sudah kita ucapkan itu. Kiat yang kedua adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Ini bulan Ramadan, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Perbanyak tadabbur Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran yang akan menguatkan jiwa kita, menguatkan hati kita, jamaah sekalian. Ya. Nabi Allah berfirman, ya, Nazzala ruhul qudus bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Malaikat Jibril datang membawa Al-Quran kepada Rasulullah. Apa tujuannya? Liyuthabbital ladzina aman, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Wa hudan, dan petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira. Jadi Al-Quran jamaah sekalian ini adalah untuk menguatkan jiwa kita. Anda punya masalah, baca Quran, akan ada istiqomah lagi. Apapun masalah kita, dekatkan diri kita dengan kalam Allah, dengan Al-Quran. Ini jamaah sekalian. Jadi perbanyak kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu. Banyak dalam Al-Quran disebutkan banyak tentang kisah-kisah, di mana pada kisah-kisah itu kita mendapatkan keteguhan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi ketika mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir, mendapatkan teror orang-orang kafir, ya, Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk meneguhkan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ini jamaah sekalian. Jadi dekatlah dengan Al-Quran. Dekatlah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga adalah berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ini membantu kita untuk bisa istiqomah, ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena teman itu berpengaruh dengan kehidupan kita. Ya. Kalau kita orang yang baik, tapi teman kita orang-orang yang buruk, orang-orang yang rusak, kita akan terwarnai oleh mereka. Maka carilah teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang kalau kita melihat wajahnya kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat yang kita jadikan teman kita. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya, beliau menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau beliau mendapatkan kesedihan, ya, mendapatkan kesusahan, ada masalah dalam kehidupannya, beliau datang kepada gurunya Ibnu Taimiyah. Hanya datang saja untuk menziarahi gurunya. Baru melihat wajah gurunya, sudah hilang semua masalah-masalah kehidupannya. Ini baru melihat wajah gurunya. Belum gurunya mengeluarkan nasihat. Baru melihat wajahnya saja kita sudah mendapatkan ketenangan. Mungkin kita bisa merasakan, ya, kita ada masalah misalnya, ya, ketemu ustadz, ya, baru melihat wajahnya yang sejuk, sudah hilang masalah-masalah kita. Inilah pentingnya sahabat, orang-orang yang soleh, ya. Kita jadikan teman, ya, untuk kemudian kita sama-sama berjalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ya, tips yang terakhir adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia ini dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah membolak-balikan sesuatu yang Allah kehendaki. Ya. Hati ini jamaah sekalian, kenapa dinamakan hati? Kenapa hati dinamakan qalbun? Ya. Innama sumiyal qalbu min taqallubihi. Hati dalam bahasa Arab dikatakan sebagai qalbun karena dia min taqallubi, dia selalu berbolak-balik. Itu hatinya. Dan bolak-baliknya hati ini asyaddu minal kidri. Ya, lebih dahsyat daripada air yang mendidih dalam periuk. Hati ini lebih besar lagi bolak-baliknya. Ya. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi sudah kafir. Begitu ada kondisi hati kita. Ya. Makanya kita minta kepada Allah yang pemegang hati ini jamaah sekalian, agar Allah membolak-balikkan hati kita ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa.
Agar kemudian kita diberikan hati yang kalaupun dia berbolak-balik, ya, dia berbolak-baliknya di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Apa doanya jemaah sekalian? Siapa yang tahu? Betul. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit, ya, kokohkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini kita baca jemaah sekalian. Perbanyak baca doa ini di zaman-zaman seperti ini, zaman penuh dengan fitnah. Ya, orang mudah berubah agama, orang mudah kemudian futur. Ya, baca doa ini, ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ada doa yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, bolak-balikkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini kita baca jemaah sekalian, ya. Kita baca doa ini dalam sujud-sujud kita, antara adzan dan iqamah, waktu-waktu yang mustajab, perbanyak doa ini. Perbanyak doa ini jemaah sekalian. Kalau Anda tidak hafal doa-doa yang lainnya, baca doa ini. Kenapa jemaah sekalian? Kalau Anda sudah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, itu tanda kebaikan bagi kita. Itu yang kita inginkan jemaah. Bagaimana meninggal dalam kondisi husnul khatimah, itu kita inginkan. Tidak masalah bagaimana masa lalu kita dulu orang yang jahat, ya, mantan preman, ya, apapun kondisi kita, yang penting Anda wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ini yang paling utama. Dalam Al-Quran beberapa disebutkan doa-doanya. Seperti dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga doa dalam surah Ali Imran. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ini jemaah sekalian, perbanyak doa, ya. Di waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan, berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ada doa yang sangat bagus yang diajarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini juga luar biasa doanya. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Ya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya. Sebaik-baik umurku pada penghujungnya. Artinya apa? Anda bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa khaira amali, dan yang kedua, jadikanlah sebaik-baik amalanku khawatimahu, pada penutupnya. Tutup Ramadan dengan yang terbaik. Kita minta kepada Allah agar amalan kita yang terbaik ada pada penutupnya. Dan yang terakhir, wa khaira ayyami, dan sebaik-baik hariku yauma alqaka, hari ketika berjumpa dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang paling dahsyat jemaah sekalian. Kenikmatan penghuni surga yang paling tinggi adalah bukan bidadari, bukan. Kenikmatan ahli surga yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah yang mulia. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, berbahagia. Kenapa? Mereka melihat wajah Allah yang mulia. Di dunia tidak bisa. Nabi Musa pernah minta kepada Allah, ya Allah, saya mau melihat wajahmu. Baru cahayanya muncul, pingsan Nabi Musa. Jadi wajah Allah hanya bisa dilihat di surga nanti oleh ahli surga. Makanya Nabi mengajarkan doa juga, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan melihat wajahmu di surga nanti. Ini jamaah sekalian, kita minta kepada Allah. Dan ibadah puasa ini caranya, kenapa? Kita berpuasa tidak ada yang melihat jamaah sekalian. Anda mau makan minum di kamar, tidak ada yang tahu. Hanya Anda dan Allah saja ibadah puasa ini. Dan orang-orang yang berbuat ihsan seperti ini, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, maka dari kiamat Allah buktikan itu Anda melihat wajah Allah. Dengan ibadah puasa kita belajar, ya. Kita yang berpuasa ini antara kita dengan Allah. Makanya ibadah puasa jamaah sekalian ini besar pahalanya. Ya, hanya Allah yang membalasnya. Ya. Wa ana ajzi bi, saya yang membalas ibadah puasa ini antara dia dengan Allah yang tahu. Ihsan. Dia beribadah kalau seakan-akan dia melihat Allah.
Makanya orang yang berpuasa seperti ini, yang ihsan ini, balasan di surga nanti adalah dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, ya, sedikit materi tentang kiat-kiat istiqomah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa komitmen, senantiasa konsisten dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang malakul maut untuk menjemput nyawa kita. Hadanallahu iyyakum ajmain.